Halo, selamat datang di Gen Adilab, channel yang membahas seputar dunia pertanian. Nah, di video ini, saya akan membahas tentang penyakit layu kuning oleh Fusarium pada cabai. Karena gejalanya bisa mirip dengan penyakit lain, petani sering terlambat menyadarinya. Maka dari itu, penting bagi petani atau siapapun yang menanam cabai untuk mengenali tanda-tanda awalnya, agar dapat segera mengambil tindakan sebelum semuanya terlambat. Fusarium ini memang dikenal sebagai penyebab utama kelayuan di tanaman hortikultura. Pada tanaman cabai misalnya, infeksi patogen ini dapat menyebabkan penurunan hasil sampai 50%. Bahkan dapat menyebabkan gagal panen jika tidak ditangani dengan benar. Serangan penyakit layu Fusarium dimulai sejak tahap pembibitan sampai tanaman memasuki masa produksi, tapi paling sering muncul saat tanaman mulai berbunga hingga berbuah. Yang bikin penyakit ini serius adalah dampaknya. Tanaman bisa mati total dan akibatnya menyebabkan gagal panen atau istilahnya puso. Penyakit layu ini sangat cepat berkembang apabila kondisi tanahnya lembab, terutama saat musim hujan. Yang bikin repot, jamur ini bisa bertahan lama di dalam tanah, bahkan tanpa tanaman inang sekalipun. Jadi, begitu lahan sudah terinfeksi, resiko serangan di musim tanam berikutnya akan tetap tinggi. Penularannya juga bisa sangat cepat, apalagi jika lahannya berada di daerah miring atau lereng, karena air hujan yang mengalir ke bawah dapat membawa spora jamur ke tanaman yang lain. Jadi intinya, penyakit ini memang harus diwaspadai, terutama di musim hujan dan lahan dengan kontur curam. Jadi, jika cabai ditanam di musim penghujan tanpa pengelolaan yang baik, resikonya besar terkena serangan jamur ini. Penularannya juga sangat mudah, terutama lewat aliran air dan alat-alat pertanian yang tidak steril. Drainase yang buruk pun memperparah keadaan, karena air yang menggenang di sekitar perakaran menciptakan kondisi yang sangat mendukung infeksi jamur ini. Selain itu, tanaman yang lemah akibat kekurangan nutrisi, stres lingkungan, atau luka pada akar menjadi lebih rentan terhadap serangan karena membuka jalan bagi masuknya patogen. Pengendalian serangan jamur Fusarium oxysporum memerlukan pendekatan terpadu yang mencakup metode fisik, kimia, biologis, dan budidaya yang tepat. Salah satu cara paling efektif adalah penggunaan agen hayati seperti Trichoderma dan Bacillus subtilis, yang mampu menekan pertumbuhan Fusarium melalui kompetisi ruang dan nutrisi, serta produksi senyawa antifungi. Selain itu, penggunaan varietas tanaman cabai yang tahan terhadap layu Fusarium juga sangat dianjurkan untuk mencegah serangan sejak awal. Di sisi lain, pengelolaan lahan secara tepat seperti perbaikan drainase, rotasi tanaman dengan tanaman non-inang, dan sanitasi lingkungan juga dapat mengurangi keberadaan spora patogen di tanah. Penggunaan fungisida sintetis masih menjadi pilihan dalam kondisi darurat. Namun, penggunaannya harus bijak untuk menghindari resistensi patogen dan dampak lingkungan. Kombinasi antara pemberian kompos yang sudah matang dan inokulasi agen hayati juga terbukti dapat meningkatkan populasi mikroorganisme menguntungkan di tanah dan memperkuat daya tahan tanaman. Pendekatan terpadu ini tidak hanya menekan perkembangan Fusarium oxysporum, tetapi juga membantu menjaga kesehatan ekosistem tanah secara keseluruhan. Demikian pembahasan tentang penyakit layu kuning oleh Fusarium pada cabai. Sampai jumpa di video selanjutnya.